Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukurnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kakak sudah membahas bagaimana peristiwa pada 11 kenabian, pada 12 kenabian, yang mana ada beberapa dari masyarakat Yathrib yang datang ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Yang mana sebelumnya sebagian dari mereka itu ada yang mempercayai, ya, atau ada beberapa dari mereka masyarakat Yathrib yang masih beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hal ini yang diajarkan oleh kaum Yahudi, ya, agama yang dibawa Yahudi. Ya, namun setelahnya, ya, pada 12 masa kenabian ternyata datang 12 orang masyarakat Yathrib yang ingin atau mengunjungi Ka'bah kembali untuk beribadah. Tentu hal ini sebagaimana sebelumnya dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW dalam mendakwahkan agama Islam kepada penduduk Yathrib ketika itu. Nah, sehingga alhamdulillah ternyata dari tahun ke tahun memiliki dampak yang luar biasa, sehingga hal itu dapat dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, sehingga melaksanakan peristiwa hijrah nantinya. Ya, baik teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka buku paketnya. Kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka halamannya di halaman 103, yang mana di peristiwa Baiat Aqobah yang kedua. Jadi di sini 1 tahun setelah terjadinya Baiat Aqobah yang pertama, yaitu pada 12 tahun kenabian. Nah, setelah itu, maka pada tahun ke-13 kenabiannya, ternyata penduduk Yathrib kembali datang untuk mengunjungi Ka'bah, untuk bertemu kepada Rasulullah sekaligus untuk mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Sehingga adapun jumlah mereka itu lebih banyak dari tahun sebelumnya, yaitu 73 orang. Yang mana dari 73 orang ini terdiri dari beberapa orang dari suku Aus dan beberapa orang terdiri dari suku Khazraj. Seperti itu. Sekaligus mereka dipimpin oleh pemimpinnya beserta oleh gurunya yang pernah Rasulullah SAW kirim atau utus untuk mendampingi para masyarakat Yathrib ketika itu, yaitu siapa? Yaitu Mus'ab bin Umar. Ya, Masya Allah. Ya, sehingga dengan kedatangannya Mus'ab bin Umar beserta para pemeluk agama Islam di kota Yathrib, sehingga menyampaikan bahwasanya setahun belakangan itu, bahwasanya di kota Yathrib itu perkembangan Islam itu sangat cepat, ya, mudah diterima oleh mereka, ya, sehingga hal ini ketika Rasulullah mendengar penjelasan dari Mus'ab bin Umar tentu tentang perkembangan agama Islam, hal ini tentu menggembirakan bagi Rasulullah, ya, sehingga Rasulullah SAW diminta untuk menemui, ya, para penduduk atau para penduduk Yathrib, ya, sehingga disinilah Rasulullah melakukan Aqobah yang kedua, ya, yang mana posisinya sama dengan posisi ketika Rasulullah, ya, di Aqobah yang pertama, yaitu posisinya di Aqobah pada malam hari, ya, seperti pertemuan yang pertama di tahun sebelumnya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini pada pertemuan ini, ya, dalam pertemuan ini bahwasanya Rasulullah SAW ini didampingi oleh pamannya yaitu Abbas. Dan di sini pula penduduk Yathrib yang 73 orang ini mengharap kepada Rasulullah atau kepada Nabi Muhammad SAW agar pindah ataupun hijrah ke Yathrib agar Rasulullah lebih aman, lebih nyaman, sehingga lebih berharap kedepannya penduduk Madinah atau Yathrib ini berkembang, masyarakatnya ini dapat dapat lebih maju lagi dan lebih dalam lagi pemahamannya seputar agama Islam, sehingga mereka berharap agar Rasulullah hijrah. Ya, namun sebelum itu, ya, mendengar perkataan tersebut, permintaan dari masyarakat Yathrib, tentu paman Rasulullah yaitu Abbas ini
menyampaikan bahwasanya dengan perkataan di sini, wahai kaum Khazraj, sekiranya kamu sekalian akan membelanya dari semua orang yang menentangnya, maka dapatlah saya menyerahkan Rasulullah kepada kalian, kepada masyarakat Yastrib. Ya, akan tetapi sekiranya kamu akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW, sekiranya kamu akan menyerahkan Muhammad kepada musuh-musuh dan mengecewakanku, maka tinggalkanlah Muhammad sekarang juga. Tentu hal ini disampaikan oleh Abbas atau paman Rasulullah karena kecintaannya kepada ponakannya, yaitu pada Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun orang Yastrib setelahnya menjawab bahwasanya, berikanlah wahai Rasulullah, beritakanlah wahai Rasulullah, dan mintalah kepada kami suatu perjanjian untuk Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga mendengar perkataan Yastrib tersebut, Nabi Muhammad SAW berkata, ya, sehingga maukah kamu berjanji kepadaku, dan maukah kamu melindungiku, dan sebagaimana kamu melindungi keluargamu dan anak-anakmu? Ya, kemudian secara serentak, secara bersama-sama, 73 orang itu mengatakan ia menyanggupi permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga ketika Rasulullah mendengar kesanggupan mereka, maka Nabi Muhammad SAW bersedia untuk hijrah ke kota Yastrib. Maka perjanjian yang kedua ini disebut dengan Baitul Aqobah kedua. Ya, Bait Aqobah yang kedua atau dikenal dengan Bait Aqobah Kubro. Kenapa Kubro? Karena besar. Kenapa besar? Karena termasuk di dalamnya ada 73 orang, yang mana terdiri kaum Aus dan kaum Khazraj yang dibaiat oleh Rasulullah SAW. Apakah isi perjanjiannya? Apakah sama dengan perjanjian yang pertama? Iya, sama. Jadi isi perjanjian Aqobah pertama dan yang kedua sama. Yang kemarin sebelumnya kakak sudah sampaikan, tidak menyekutukan Allah, berperilaku jujur, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Namun di Bait Aqobah yang kedua ini ada tambahan dari Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di sini. Ya, kakak bacakan, yaitu wa ang tansuruni fatamta'uni idza qadimtu 'alaikum ma tamna'una bihi anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Ya, artinya, dan supaya kamu sekalian menolongku, lalu kamu menjaga diriku bila mana akan datang pindah kepadamu, sebagaimana kamu menjaga dirimu dan menjaga wanita-wanitamu dan anak-anakmu, dan bagi kamu surgalah balasannya dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun setelah dibaiat, Rasulullah SAW meminta agar dipilih 12 pemimpin agar menjadi perwakilan dari kaumnya, yang mana 9 terdiri dari suku Aus, 9 dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Ya, adapun pemimpin-pemimpinnya silakan teman-teman difahami, dibaca. Ya, di sini ada 9 orang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin kaumnya, yaitu 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Apa sih tujuannya? Yaitu tentu hal ini Rasulullah SAW pilih karena ada pertimbangannya untuk kedepannya, yaitu agar para pemimpin ini, ke-12 orang ini, agar ia dapat memikul tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab untuk keselamatan kaumnya masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi kaum muslimin Mekah beberapa dipimpin dalam melakukan hijrahnya, beberapa dipimpin oleh ke-12 orang itu. Sehingga tentu hal ini bertujuan agar seluruh kaum muslimin ini selamat dalam melakukan perjalanan ke kota Yastrib atau melakukan hijrah. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini terjadi pada tahun 13 masa kenabian. Ya, 13 masa kenabian. Adapun di bagian akhir, yaitu yang mana perjanjian Aqobah kedua ini merupakan sebuah titik awal perkembangan Islam di Yastrib. Ya, sehingga masyarakat Yastrib ini tentu menaruh kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mereka ini sudah masuk agama Islam dan sangat giat dalam mendakwahkan agama Islam, sehingga tentu berharap ketika adanya Nabi Muhammad SAW di kota Yastrib dapat meyakinkan, dapat memberikan lebih giat, lebih dalam, lebih luas seputar agama Islam, serta dapat mempersatukan mereka, yaitu antara suku Aus dan suku Khazraj. Itu karena yang sebelumnya kakak sampaikan bahwasanya masalah
yang ada di kota Yastrib itu karena tidak adanya pemimpin yang mempersatukan seluruh kelompok. Yang ada hanya pemimpin-pemimpin kelompoknya saja. Sehingga ketika Rasulullah datang, Rasulullah menjadi pemimpin bagi semua kelompok yang ada di kota Yastrib. Sehingga tidak ada lagi peperangan, tidak lagi perpecahan dan lain sebagainya. Ya. Adapun usaha mereka, ya ketika mereka kembali, 73 orang ini kembali, mereka berusaha untuk menyampaikan agama Islam kepada keluarganya, kepada sanak terdekatnya, kerabat dekatnya, kepada masyarakat di Yastrib. Sehingga ketika Rasulullah SAW sampai di kota Yastrib atau sampai di kota Madinah, tepatnya pada 16 Rabiul Awal, bertepatan pada 22 September ini, 622 Masehi, ternyata penduduk Yastrib yang sudah memeluk agama Islam ini kurang lebih jumlahnya ada 500 pengikut atau 500 orang. Masya Allah. Ya, sehingga inilah atau di Yastrib lah awal mula Islam berkembang nantinya ke seluruh penjuru dunia. Ya, bahkan di Makkah sendiri nantinya akan dikuasai oleh umat Islam setelah kemajuannya di kota Yastrib. Masya Allah. Ya, tentu hal ini tidak terlepas dari upaya dan usaha dari Rasulullah beserta para sahabat, beserta para tim, beserta para suku Aus dan beserta para suku Khazraj, dan juga tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan bantuan dan memberikan kemudahan kepada para rasul dan para umatnya, yaitu pada umat muslim. Adapun setelahnya, di sini teman-teman bisa dibaca, yaitu tahukah kamu mengapa penduduk Madinah dengan mudah dapat menerima ajaran-ajaran Islam? Kemudian di bagian bawahnya ada beberapa rangkuman yang teman-teman bisa pahami dan teman-teman bisa baca. Tentu hal ini sangat penting ya dari pembahasan selama di pembahasan di bab ini. Ya, jadi rangkuman ini itu mempersingkat, yaitu memperpendek bacaan-bacaan selama satu semester itu, dan teman-teman bisa pahami kembali. Apabila sekiranya belum paham, silakan dibaca kembali atau disimak kembali materi yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang tepat. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.